Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pengimplementasian sebuah logika ke dalam sebuah permainan atau game dengan nama game band yang sederhana. Jadi teman-teman, sebelum kita membuat sebuah program, bahwa ingat kita harus mendesain terlebih dahulu seperti apa sih output yang nanti ketika pengimplementasian logika tersebut yang sudah jadi ke dalam sebuah game. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saya sudah membuat desainnya seperti ini. Nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di layar ini terdiri dari dua buah sprite atau objek. Nah, ini yang pertama adalah sprite atau objek anak-anak. Nah, anak-anak ini nama objeknya atau sprite-nya namanya band. Jadi makanya di sini disebut dengan game band. Jadi di sini anak-anak tersebut nama sprite-nya adalah band. Kemudian di sini ada objek yang kedua berupa bola basket. Nah, kemudian di dalam dua buah objek ini dilatar belakangi oleh background lapangan bola basket. Kemudian di samping kiri atasnya terdapat skor yang nanti akan diperoleh, atau bagaimanakah cara untuk memperoleh skor ini. Ya, kita lanjut ke pembuatan programnya teman-teman. Jadi yang pertama kita buka aplikasi pemrograman Scratch-nya. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada objek kucing ya, kita hapus saja ini, kita ganti dengan band tadi ya, dengan objek band. Nah, ini klik yang ini objek bandnya. Kemudian di sini ada size-nya 100. Ini kita kecilkan sedikit ya, jadi menjadi 70%. Kemudian kita geser posisinya ke bagian sini. Nah, ketika digeser ini teman-teman lihat ini sumbu X dan Y-nya ini berubah. Nah, setelah itu kemudian kita membuat objek yang keduanya, yaitu berupa bola. Ya, bola basket di sini. Ya, klik yang basketball. Nah, ini. Posisinya atur ke sini, ke di mana titik awal tersebut bola akan ditempatkan. Misal di sini. Ini lihat sumbu X-Y-nya ini. X-nya 218, Y-nya min 100. Kita perkecil ukurannya biar tidak terlalu besar, tidak hampir sama dengan besarnya dengan objek orangnya atau anak-anak tersebut. Kita atur menjadi 50%. Ya, ini. Jadi dirubah menjadi 50%. Bola basket ini berada pada sumbu 221, kemudian Y-nya min 105. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi di sini skor ya, skor yang akan ditampilkan. Kita klik yang di bagian variabel, kita next the variable, tuliskan skor. Oke. Nah, setelah itu kita berikan background pada stack ini. Nah, ini ya seperti ini. Nah, setelah desain awal sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan perintah-perintah kode-kode pada objek-objek ini. Yang pertama adalah kita diklik di bagian bola basket ini atau basketball, bahwa bola basket ini dia akan bergerak dari titik awal ini ke samping kiri di sini, ke tepi ini. Jadi langkah kodenya adalah kita klik motion, kemudian kita ini go to X, ini titik awal. Jadi titik awalnya otomatis dia menyesuaikan sesuai dengan yang ini, basketball. Kemudian 221 ini sama 221, kemudian min 105. Nah, setelah itu kita berikan atau gerakan
basketball ini ke arah titik akhirnya di sini, misal ya, di sini melewati band ini, kemudian kita gunakan glide ya, atau meluncur ya. Jadi meluncur ke titik ini otomatis titiknya adalah min 227, y-nya adalah min 106 gitu. Jadi ketika kita klik ini ya, maka kita klik ini ya, seperti ini, akan bergerak dari titik awal ke titik berikutnya. Ini kita bisa atur bila tidak ingin terlalu cepat ya, seperti ini, agak lambat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita atur ini supaya terus bergerak terus menerus, maka kita jadi tidak sekali terus berhenti. Jadi kita berikan yang di bagian kontrol ada forever di sini. Dia akan bergerak terus menerus. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini masukkan perintah event dari when green flag click. Klik sini. Nah, seperti ini. Ini adalah perintah untuk basketball bergerak dari sebelah kanan sebagai titik awal, kemudian ke sebelah kiri sebagai titik akhirnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, di bagian kita atur di bagian band ini, di bagian anak ini. Jadi ketika ya, ini, jadi pengaturannya kalau bola basket bergerak secara horizontal dari kanan ke kiri, maka band ini kita gerakkan supaya menghindar dari bola yang bergerak ke arah kakinya, yaitu bergerak ke atas. Jadi band ini kita buat bergerak ke atas atau ya meloncat. Kita ceng ya, di sini kita klik yang dari motion ceng ya. Kemudian kalau kita klik di sini ya, ini dia akan bergerak ke atas. Nah biar tidak sedikit-sedikit, maka kita bisa atur ini menjadi repeat, diulang sebanyak 10 kali. Maka ketika klik dia akan 10 kali daripada loncatan tadi. Bisa juga kalau misal kurang tinggi, maka kita bisa memberikannya angka yang lebih tinggi, misal 25. Nah, seperti ini. Nah, ketika dia meloncat ke atas, maka kita juga harus memberikan perintah untuk turun ke bawah ya. Jadi biar ketika loncat kemudian dia juga bisa turun. Maka langkahnya sama kayak tadi di bagian motion, ada ceng ya, cengnya di sini. Kemudian kita masukkan ya, min 25, kembalikan dari ini biar dia turun. Kemudian kontrolnya kita berikan sama kayak tadi ya, seperti ini. Nah, gitu. Terus nah, kita cek. Nah, jadi kalau bola basket ya bergerak itu dikendalikan oleh ini yang go ini. Nah, untuk yang band ini kita kendalikan dengan menggunakan spasi. Maka kita bisa memberikan perintah di sini ya, perintah adalah ya, perintahnya di sini when nine. Jadi kita menggunakan spasi untuk membuat band ini loncat menghindari bola yang mengarah ke arahnya. Jadi kita bisa memberikan perintah spasi ataupun bisa yang lainnya. Bisa menggunakan tanda panah ke atas ataupun tanda panah ke bawah dan kiri kanan dan seterusnya. Bisa juga menggunakan huruf-huruf pada tombol keyboard. Kita menggunakan spasi untuk menggerakkan band ini supaya loncat menghindari bola ini. Kita coba, kita tekan spasi ya, seperti ini.
tekan spasi, ya seperti ini, tekan spasi. Nah, tapi ketika tidak tekan, maka bola tersebut akan terus saja. Nah, di sini maka kita harus perlu mengatur, ya, mengatur harus bagaimanakah atau sampai di manakah ketika game permainan ini berhenti. Maka kita bisa mengaturnya di bagian bola ini, bahwa dia akan berhenti ketika menyentuh band, ya, menyentuh band. Maka di sini kita gunakan, berikan kontrol stop, ya, stop di bola ini, di bola basket ini, berikan stop, kemudian ya stop wait until, sampai apa, sampai dengan apa. Nah, di sini sampai dengan, ya, kita sensor di bagian sensor atau sensing ini, sampai dengan dia, nah di sini dia, ya, menyentuh band, dia menyentuh band. Jadi bola ini akan berhenti ketika dia menyentuh band. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik event, masukkan when green flag click ke sini, ya, seperti ini. Jadi ketika kita jalankan, maka dia band loncat. Nah, ketika dia nyentuh bola, dia akan berhenti atau stop. Gitu. Nah, dia berhenti. Nah, bagaimana cara mengatur poinnya? Maka poin ini dia diberikan ke band, ya, atau anak ini ketika dia berhasil meloncati daripada bola basket yang bergulir ke arah kakinya. Jadi di band ini, klik di bagian sprite band, kemudian di sini ada diklik di bagian variabel, di sini change variabel. Sini masukkan ke bagian bawah, change variabel, di sini skor, ya, skor tambah 1. Kita lihat di sini teman-teman, di sini skornya adalah 0. Ketika dia berhasil, maka harusnya dia poinnya atau skornya menjadi 1. Terus berikutnya, ketika berhasil maka dia akan bertambah 1. Change rubah menjadi plus 1, ya. Kita cek, ya, ini tambah 2. Sekali loncat, ya, poinnya. Ini ulangi di sini, kita cek, ya, seperti ini. Ya, teman-teman, ketika nyampe ini kaki, sama kayak tadi, akan berhenti dan game ini akan berakhir. Nanti teman-teman bisa memberikan melengkapi pada game permainan ini dengan memberikan perintah game over, ya, misal, ya. Terus kemudian juga dirubah objeknya band ini ketika kena bola, maka misal dia akan jatuh dan seterusnya, gitu. Dan kemudian skor juga ketika game over, maka ngulang dia harusnya 0 kembali. Nah, itu bisa dikembangkan oleh teman-teman semua. Sampai di sini teman-teman pembahasan kita pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.